Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Perkenalkan, nama saya Chandra. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar dari kelistrikan. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, mulai dari listrik AC dan DC, lalu penjelasan dari tegangan dan arus itu apa, terus habis itu alat-alat untuk mengukur kelistrikan itu apa aja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari layar ini. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian. Di sini ada yang tahu apa itu listrik, atau sudah pernah mendengar, atau bahkan merasakan, atau bahkan menggunakan listrik itu sendiri? Sudah. Kalau sudah, di mana? Di rumah. Di rumah ya. Iya. Ya, memang listrik itu banyak kita jumpai di sekitar kita. Apa yang kita pegang setiap hari di genggaman tangan kita itu juga menggunakan listrik. Yang pertama, kita jelaskan mengenai apa itu arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik setiap satuan waktu. Biasanya disimbolkan dengan huruf I. Dari rumus di atas, I sama dengan V per R, di mana V ini adalah tegangan dan R adalah tahanan. Ini sesuai dengan hukum di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Selanjutnya adalah muatan listrik, di mana muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik bisa disimbolkan dengan simbol H dengan satuan kulom. 1 kulom adalah 6,2410⁻18 muatan elementer. Selanjutnya ada rumus dari muatan listrik itu sendiri, yakni I sama dengan H per T, atau arus adalah banyaknya jumlah muatan per satuan waktu. Ini selanjutnya ada alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur arus listrik, yakni ampermeter. Ini gambar rangkaiannya, di mana ampermeter ini dipasang secara seri terhadap sumber dan bebannya. Selanjutnya kita jelaskan terkait medan listrik, di mana medan listrik ini adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi ketika ada suatu penghantar dan itu
ada aliran listrik, maka di sekitar penghantar itu pasti ada medan listrik kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah tegangan listrik, biasa disimbolkan dengan V. Ini adalah beda potensial dari muatan tertinggi dan terendah dari tegangan listrik. Selanjutnya adalah perbedaan arus AC dan DC, di mana arus AC ini adalah arus bolak-balik yang biasanya sumbernya itu dari PLN atau generator. Sedangkan DC itu biasanya sumbernya dari baterai. Untuk arus AC sendiri dapat kita lihat dari tabel. Ini ada beberapa grafik arus dan tegangan terhadap waktu. Untuk beban induktif itu untuk beban resistif itu arus dan tegangannya sefasa. Dan untuk beban induktif arusnya tertinggal terhadap tegangan atau lagging. Sedangkan untuk beban kapasitif itu leading, mendahului. Sedangkan pada ini selanjutnya adalah untuk arus DC, seperti apa yang tadi saya sampaikan, di mana arus DC ini adalah arus searah, di mana sumbernya yang biasa kita lihat sehari-hari adalah di aki. Atau kalau enggak kita bisa menggunakan trafo step down yang dikasih dioda bridge lalu disearahkan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah terkait dengan tegangan dan arus, di mana arus adalah muatan persatuan waktu, dan V sendiri adalah beda potensial di terminal pada sumber tegangan. Lalu perbedaan arus AC dan DC, di mana arus AC adalah arus bolak-balik dan sedangkan DC adalah arus searah. Dan untuk pengaplikasiannya, untuk tegangan DC ini biasanya di baterai, dan untuk arus AC ini biasanya di sumber-sumber PLN atau generator. Ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.